إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Hadirin sahabat sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali dalam satu majelis ilmu di mana kita saat ini mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan juga mengingat betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita, pertama nikmat iman, Islam dan ihsan. Allah telah berikan kepada kita nikmat mata dengan melihat. Banyak manusia yang punya mata namun tidak bisa melihat. Allah berikan kepada kita nikmat telinga dan pendengarannya. Banyak yang Allah berikan telinga namun tidak bisa mendengar. Allah berikan kepada kita nikmat lidah, mulut dan berbicara. Banyak yang Allah berikan mulut, lidah namun tidak bisa berbicara. Karena hadirin para sahabat sekalian, kita bisa melihat ini bukan karena mata kita, tapi karena rahasia yang Allah simpan di anggota tubuh kita, terutama mata, sehingga bisa melihat. Begitu pun dengan anggota tubuh lainnya. Banyak yang anggota tubuhnya lengkap tapi tidak Allah berikan kekuatan, maka terbaring di tempat tidur. Nah, ini harus kita syukuri nikmat kesehatan. Keduanya nikmat iman, Islam. Kita beriman kepada Allah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi, dan juga Rasul, yaitu utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan agama. Maka kita mengimani kepada Allah dan Rasul ini harus banyak-banyak mengamalkan perintah Allah dengan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1x24 jam. Karena di balik sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini Allah simpan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah simpan rahmat magfirahnya. Di balik sunnah ini Allah telah banyak tolong para wali Allah, para ulama, para sahabat, dan itulah amal-amal ibadah yang kita ikuti. Sebagai muslim, apabila kita tidak mengikuti mereka, maka kita mau mengikuti siapa lagi? Salatnya sama, kitab sucinya sama, hanya mindsetnya saja yang berbeda, dan nilai keimanan dan keilmuannya yang berbeda. Itu saja yang berbeda. Ya, maka dalam majlis ini saya ajak diri saya pribadi, untuk para sahabat sekalian, amalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan
17.999 makhluk untuk melayani manusia. Ketika Allah menciptakan tersebut, Allah tetapkan segala sesuatu yang menjadikan sifatnya. Kita ambil contoh misalkan yang namanya air sifatnya menenggelamkan, yang namanya api sifatnya membakar. Tapi ketika air ini berhadapan dengan utusannya yang mengamalkan sunnah, ketika api berhadapan dengan Nabi Ibrahim, maka api dingin dan menyelamatkan. Allah firmankan dalam Al-Quran, ya naru kuni barda wassalaman ala Ibrahim, wahai api, dinginlah dan berilah keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan lautan yang luas, maka Allah jadikan lautan pun memberikan jalan, bukan menenggelamkan namun menjadi jalan bagi Nabi Musa dan kaumnya. Inilah kekuatan sunnah para nabi ini diamalkan juga, diwajibkan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW ini mengajarkan juga sunnah-sunnah tersebut kepada para sahabat. Para sahabat mengajarkan juga kepada para tabi'in, lalu para ulama dan kita saat ini, ya. Jadi yang menjadi tugas Rasulullah SAW ini yaitu yatlu alaihim ayati wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Jadi tugas Rasulullah itu membacakan ayat-ayat Allah, menyampaikan, lalu mengajarkan Alkitab itu. Rasulullah menjelaskan setiap makna-makna dari surat-surat ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiganya yaitu mengajarkan al-hikmah. Al-hikmah ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu mengajarkan juga kepada sahabat, para sahabat mengajarkan juga terus sampai kepada para alim ulama. Dan yang terakhir, maka Rasulullah itu yuzakihim, Allah berikan kemampuan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk mensucikan batin, itu mensucikan diri-diri mereka dari syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini makanya hati-hati kalau dalam kitab-kitab hikmah itu, misal ini dari wali Allah si A, si B, si C dan sebagainya, sanad tawasulnya ada, ya. Tetapi ketika akan diamalkan puasanya 7 hari, lalu ada ngebleng, tidak makan, tidak minum, tidak berbuka puasa, lalu ada sampai tapanya itu semedi di sungai, dikubur di tanah yang menyisakan kepala. Nah maka ini sudah bukan lagi yang namanya al-hikmah, ya itu sudah bukan al-hikmah, karena tidak akan mensucikan dirinya dari syirik, sudah pasti itu, ya. Kalau kita mau saum, ya, maka saum-saum yang terbaik itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mulai saum Senin Kemis, saum Daud, saum-saum sunat di setiap bulan lainnya. Dan yang paling utama, Rasulullah telah memberikan wasiat kepada Abu Hurairah dan para sahabat lainnya itu tidak meninggalkan saum 3 hari setiap bulan di tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriah saat purnama. Yang berpuasa di hari tersebut seolah-olah dihitung berpuasa setahun penuh, ya. Jika dalam kitab-kitab hikmah itu ada puasa
mulai Selasa Pon atau apa-apa, dihitung 3 harinya itu seolah-olah 40 hari. Konon katanya dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi kalau kita punya amalan hikmah, amalan kebatinan, ngamalkeunnya harusnya 40 hari atau berapa ini, cukup dengan berpuasa di 3 hari itu setara dengan puasa 40 hari katanya begitu. Padahal kalau kita melihat keterangan hadis, kehebatan dari sunnah Rasulullah SAW, 3 hari setiap bulannya itu berpuasa tanggal 13, 14, 15 dihitung setiap puasa selama 1 tahun. Coba bayangkan, bahkan disebut 13, 14, 15 itu disebut sebagai hari-hari yang putih. Insya Allah akan mensucikan zahir dan batin kita. Makanya kalau ada kitab-kitab hikmah itu diteliti dulu, apakah ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW atau tidak. Gitu. Bukan masalah bersumber dari Al-Quran, yang dizikirkan juga ini ayat Al-Quran sekian kali, bukan masalah itunya dulu, kaifiatnya dulu. Gitu. Karena para alim ulama itu, para wali-wali Allah menuliskan kitab itu biasanya diberikannya itu kepada kalangan-kalangan khusus, tidak kepada kalangan umum ya. Dan di kalangan umum itu sudah pasti sholat fardunya sudah kuat, iman Islam ihsannya kuat. Seperti misalkan di zaman Syekh Abu Hasan Asy'ari menerangkan kitab tentang Jalil yang khususan hasbunallah wa ni'mal wakil. Jika menuliskan di sana, banyak mayoritas masyarakat itu sudah biasa dengan amalan sunnah, sehingga tidak perlu dipuasa ya, cuma tidak perlu lagi. Dan karena kitab-kitab ini sesungguhnya hanya kitab Al-Quranul Karim saja yang suci dari utak-atik manusia. Kitab-kitab hikmah berapa kali dicetak, berapa kali periwayatan, akhirnya banyak yang salah cetak, salah nulis, yang akhirnya bukannya memberikan manfaat, bahkan memberikan mudarat. Itu sama seperti kita belajar di sekolah, kita dapat buku paket. Buku paket itu ada bab 1 tentang kesimpulan, lalu ada soal-soal cerita dan sebagainya. Misalkan buku paketnya paket agama, kemudian hal ini ketika guru itu nerangkan bapak nulis, disuruh nulis, pengertiannya itu sudah berbeda dengan pengertian yang ada di sudah pasti. Dan yang hebatnya lagi, yang pasti akan keluar itu 90% adalah pengertian yang ditulis oleh guru di papan tulis atau didiktekan. Itu udah pasti keluar pengertiannya. Itu sama. Ilmu hikmah pun seperti itu. Jadi kalau dalam kitab-kitab itu baru tahu kitab itu baru sekitar 5% ilmu hikmahnya itu. Tidak akan terlalu sempurna ya. Jadi ada ilmu hikmah itu yang diturunkan. Apa yang diturunkan sana itu kepada pewarisnya, kepada pewarisnya para ulama ya, pewaris keilmuan kenabian ya. Ada satu hal yang tidak masuk akal apabila seorang wali Allah mengajarkan suatu zikir, suatu keilmuan, ada yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan dia itu 24 jam bersyahadah kepada Allah dan Rasulullah SAW.
itu namanya al-hikmah. Apalagi ada yang al-hikmah ini jadi manggil jin, manggil malaikat dan sebagainya. Nggak ada niatnya itu. Rasulullah itu ditawari, malaikat itu berkhidmat itu melayani. Jadi dimensinya itu lebih rendah di bawah orang mukmin. Orang mukmin yang bagaimana, yang dekat dengan amalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dalam kitab-kitab hikmah, ilmu huruf ini bisa untuk malaikat anu ini. Bukan berarti kita harus berkawan dengan mereka. Kita itu lihat ibadah kepada Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun khasiat ilmunya mau seperti apa terserahkan kepada Allah. Karena yang namanya huruf itu, walaupun itu alif itu bisa ke Allah, bisa juga ke iblis. Kalau kitanya tidak, maka sunnah Rasul perintah diamalkan, sunnah Rasul berbahaya. Makanya ada yang gila, ada yang jadi senang berantem, ngetes ilmu orang, terawangan, padahal itu sesungguhnya tipuan. Ya, itu istidraj. Allah kabulkan, tapi istidraj, diberi pertolongan, tapi maksudnya untuk menyiksanya di kemudian hari. Ya. Sedangkan al-hikmah sendiri itu Allah yang menolong dengan bentuk yang terjadinya itu berbeda-beda. Itu bedanya. Jadi kalau istidraj itu ibaratnya dia itu punya kemampuan lebih dan berulang-ulang, itu istidraj. Tapi kalau sunnah itu ketika dia butuh pertolongan Allah tolong, itu beda-beda. Misalkan ketika ada yang mau mencelakainya secara batin, Allah tolong mantul ilmunya. Ada yang ini, ketika misalkan dia ingin mencari jodoh, Allah kirimkan jodoh yang baik dunia akhirat. Ketika dia butuh pekerjaan, ketika dia butuh rezeki yang halal, harta benda untuk bisa bilang, Allah turunkan, Allah tolong. Nah itu ilmu hikmah seperti itu. Jadi ibaratnya multifungsi karena buah dari amal kita ibadah kepada Allah. Allah temukan yang 17.999 makhluk tersebut. Ini bukan semata-mata ingin menemukan makhluk tersebut ketika kita beramal, bukan, kita beramal ikhlas karena Allah. Nah, para sahabat sekalian, di antara seluruh amal ibadah yang paling memberikan manfaat yang sangat besar adalah sholat. Dan ketika sholat ini, sholat sebagai perintah Allah, dan sholat salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar, ya. Dan wasta'inu bisabri wa salat, pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Jadi di sini salat itu merupakan hubungan kuat dengan Allah. Dan tidak sah salat tanpa ada di dalamnya itu salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kita akan membahas di sini tentang salawat. Ya. Mengapa salawat ini begitu penting dalam sholat? Ya. Bahkan doa pun tidak akan sampai kepada Allah jika di dalamnya tidak ada salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling mulia,
yang Allah ciptakan. Rasulullah SAW merupakan tajaliyah dari nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam kalangan ahli tasawuf dikatakan Rasulullah ini adalah wujud manifestasi dari Nur Muhammad, dan Nur Muhammad ini adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebanyakan terjadi perdebatan itu ketika mengaitkan Nur Muhammad sebagai makhluk. Nah, ini yang pertama diciptakan, sedangkan dalam hadis lain ada yang disebut qalam, ada yang disebut juga makhluk yang pertama diciptakan. Sebetulnya Nur Muhammad ini apabila dikatakan diciptakan, maka dia itu harus tahu bahannya. Karena yang disebut dengan kata khalaqa di sini itu pasti ada unsur proses ruang dan waktu. Seperti Allah firmankan dalam Al-Qur'an, khalaqas samawati wal arda, kuciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayam, dalam 6 masa. Maka di sana itu ada ruang dan waktu, ada bahannya, ada prosesnya. Sedangkan jika kita melihat hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah itu diciptakan sehingga menjadi makhluk yang pertama, maka bahannya itu apa? Karena segala sesuatu yang diciptakan itu pertama ada ruang dan waktu. Jika melihat kepada kata khalaqa dalam Al-Quran, dan yang keduanya itu sudah ada bahan yang terdahulu ada, sedangkan Rasulullah yang paling awal. Maka para ulama tasawuf dalam kajian hikmahnya mengatakan bahwa Rasul itu adalah tajaliyah dari nur Allah. Ya, tajaliyah itu penampakan, wujud manifestasi dari nur Allah. Sehingga Rasulullah itu, ya Nur Muhammad itu menjadi bahan dari seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Ya. Karena saking dekatnya Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka manifestasi dari Nur Muhammad ini adalah yang paling tahu, yang paling kenal kepada Allah, sehingga menjadi wasilah. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inilah yang menjadi wasilah, karena beliau adalah Nur Muhammad yang qadim dari segi keilmuan. Itu kalau menurut Syekh Ibnu Al-Arabi. Jadi Allah itu memberikan keilmuan tentang ketuhanan, ya, kepada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah SAW itu ketika Nabi Adam masih bercampur dengan lumpur, Rasulullah itu telah diangkat menjadi Nabi. Jadi Nabi yang pertama itu sebetulnya Rasulullah, sedangkan yang terakhir diturunkan adalah Rasulullah juga, yang awal dan akhir. Demikian, sehingga seluruh para nabi, para rasul itu memberikan kabar itu tentang datangnya Nabi akhir zaman, Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan itu salah satu alasannya mengapa sholat itu berwasilah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tobatnya Nabi Adam alaihi salam, ya, dia pun berwasilah kepada Nabi Muhammad, wahai Allah, demi keutamaan Muhammad
ampunilah tobatku. Itu dengan perantaraan kata Muhammad itu Nabi Adam pun diterima tobatnya. Mengapa engkau mengetahui nama itu, wahai Adam? Ketika engkau menciptakanku, menengadahkan kepalaku ke langit, kulihat di tiang aras itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku tahu Muhammad itu adalah yang berderajat tinggi di hadapanmu. Maka Allah beritahukan bahwa itu adalah Nabi akhir zaman. Nah, mengenai salawat ini demikian kuat pengaruhnya, baik itu ketika di dalam sholat maupun di luar sholat. Banyak salawat-salawat Umi, salawat Ibrahim, ya, dan salawat-salawat daripada aulia Allah. Ya, saat ini saya akan sampaikan beberapa salawat dari seorang aulia Allah, yaitu Syekh Ahmad bin Idris, yang dilahirkan tanggal 21 Rajab 1163 Hijriah bersamaan dengan 1750 Masehi di kota Fes, Maroko. Nama beliau adalah Ahmad bin Idris bin Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim bin Umar bin Ahmad bin Abdul Jabbar bin Muhammad bin Yamluh bin Mashish bin Abu Bakar bin Ali bin Hurmah bin Isa bin Salam bin Marwan bin Haidarah bin Muhammad bin Idris al-Asghar bin Idris al-Akbar bin Abdullah al-Kamil bin al-Hasan al-Muntana bin Sayyidina Hasan ibn Sayyidina Ali bin Fatimah az-Zahra binti Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ulama, seorang wali Allah yang sangat besar di zamannya. Turunannya sangat mulia, yaitu nasab beliau sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sana itu ada kepada Syekh Al-Mashish, ya. Ini Syekh Al-Mashish ini pernah menjadi guru dari Syekh Abu Hasan As-Sazili, seorang sultan aulia. Dan ini Syekh Muhammad bin Idris pun adalah seorang sultan aulia. Namun demikian mulianya akhlak beliau ketika ditanya bahwa beliau memiliki nasab yang mulia, namun dalam kitab-kitab manaqib beliau tetap mengatakan nasabil kitabi was sunnah unsur ilayya ayu wajadtani alal kitabi was sunnah aqul Ahmad bin Idris alal kitabi was sunnah fahadal nasabi yaqulullahu tabarakallahu ta'ala al-yawma ad'u ansabakum wa arfa'u nasabi Allah wa huwa taqwa. Nasabku adalah kitab dan sunnah. Lihatlah kepadaku jika engkau dapati aku berada di atas landasan kitab dan sunnah. Katakanlah Ahmad Idris berada di landasan kitab dan sunnah. Maka inilah nasabku. Karena Allah telah berfirman, pada hari ini aku merendahkan nasab-nasab kamu dan meninggikan nasabku, yaitu takwa. Sangat jauh sekali pemahaman akhlak beliau. Biasanya kalau, mohon maaf, kalangan-kalangan turunan-turunan mulia, para habaib itu, kalau ditanyakan tentang kenasaban yang mulia, maka beliau akan menjawab, ya, bahwa nasabku dari Rasulullah. Tapi beliau tidak, tetap meninggikan nasab takwa. Subhanallah, ya. Beliau
seorang aulia Allah yang berguru kurang lebih kepada 7 orang aulia Allah. Pertama Syekh Muhaqqiq Said Muhammad At-Tawudi Ibnu Saudah Al-Muri, kedua Syekh Muhammad Abdul Karim bin Ali Al-Jahabi radhiyallahu an, Al-Alamah Abu Muhammad Abdul Qadir bin Syakrun radhiyallahu an, Al-Alamah Al-Lugawi Al-Ustadz Muhammad Al-Majidi As-Sankiti radhiyallahu an, Al-Kutub Al-Mu'ammar Syed Abdul Wahhab At-Tazi Al-Hasani radhiyallahu an, Syekh Abu Qasim Al-Fasi radhiyallahu an, Syed Muhammad Ibn Abu Bakar Al-Siri Al-Alawi radhiyallahu an. Terus dari murid-murid beliau ini Syed Ahmad bin Idris Al-Hasani, pertama Syed Tayyib Ibn Muhammad Ibn Idris, Syekh Muhammad Utsman Al-Mirghani, Syed Muhammad Ibn Ali As-Sanusi, Syed Abdul Rahman bin Sulaiman Al-Ahdari radhiyallahu an, Syekh Zaidan Ibn Muhammad radhiyallahu an, Syekh Ibrahim Ar-Rashid Ibn Al-Qadi Salih radhiyallahu an, Syekh Ali Abdul Haq Al-Qudsi radhiyallahu an, Al-Qadi Al-Hasan Ibn Ahmad Al-Damhi radhiyallahu an, Al-Alamah Ahmad Ibn Muhammad Al-Sawi Al-Misri Al-Khawati Al-Maliki radhiyallahu an, Syekh Muhammad Al-Madani Zafi radhiyallahu an, Syekh Muhammad Al-Mahzub Al-Sawakini radhiyallahu an, dan juga Syekh Muhammad Abid bin Muhammad bin Ali Al-Sindi Al-Ansari Al-Madani Al-Hanafi radhiyallahu an. Kebanyakan mereka adalah muhadis musnid yang bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Kita meneliti mereka semua ulama besar di zamannya melalui kitab-kitab mereka, ya. Bahwa tarekah dari Ahmad bin Idris ini yaitu tarekah Sanusiyah di Libya, tarekah Khatmiyah di Sudan, tarekah Madaniyah di Maroko, ya. Banyak sekali cabang-cabang tarekah dari beliau. Allahumma inni as'aluka bi wajhillahil azim alladhi mala'a arkana arshillahil azim wa qamat bi a'walillahil azim. Salli ala sayyidina Muhammadin al-qadril azim wa ala ali nabiyillahil azim. Salatan daimatan bi dawamillahil azim. Ta'ziman li haqqika ya maulana ya Muhammad ya dhul qadril azim wal azim. وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيننا وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لنا ولذواتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. Ya. Ini akan saya pilihkan di antara salawat-salawat beliau. Jadi yang pertama yaitu salawat azimiyah. Allahumma inni as'aluka bi nuri wajhillahil azim alladzi mala'a arkana arshillahil azim wa qamat bihi awalimullahil azim an tusalli ala maulana Muhammadil qadril azim wa ala ali nabiyullahil azim bi qadri azamatillahi azim fi kulli lamhati wa nafasin adada ma fi ilmillahil azim salatan daimatan bidawamillahil azim tadhiba li hakika ya maulana ya Muhammad ya jar khuluqil azim wa salim alaihi wa ala alihi misla dhalik wajma baini wa bainahum kama jama'ta baina ruhi wa nafsi zahiran wa batinan yaqazata wa namama waj'alhu ya rabbi ruhalidati min jami'ir wujuh fi dunya qabla akhir ya azim. Salawat azimiyah ini ditalkin langsung oleh Rasulullah dan Nabi Khidir kepada beliau setara satu kalinya membaca salawat azimiyah ini 33.333 kali membaca salawat Dalail Khairat. Jadi ini salawat yang agung. Yang kedua
sampai dengan yang ke-6. Saya akan bacakan langsung saja. Allahumma sholli ala tamatil haqaiqil kubra sirril khalwatil ilahiyati lailatul isra tajil mamlakatil ilahiyah yambu il haqaiqil wujudiyah basaril wujudi wasiri basirati suhud hakil haqiqatil ainiyah wa huwawiyatil masahidil ghaibiyah tafsiril ijmalil kulli al ayatil kubra fit takhalli wa tadalli nafsil anfasi ruhiyah kulliyatil ajsami suwiyah arsil urusi dzatiyah suratil kamal atir rahmaniyah lauhi mahfuzi ilmikal makhzun wasirri kitabikal maknun allazi la yamassuhu illal mutahharun ya fatihatal mawjudat ya jami'a bahral haqaiqi azaliyati wal abadiyati ya aina jamalil ihtiraati wal infialat ya tuktota markazi jami'it litakhaliyat ya aina hayatil husni laji tarat minhu rasyasat faktasamatha bihukmil masyiatil ilahiyati jami'ul mubdi'at ya ma'na kitabil husnil mutlaqil ladhi takafat fi hadratihi jami'ul mahasin bitaqra'a hurufa husnihil muqayyadat ya man urkhat haqaiqul kamali kulluha burqa'al hijabi dunal khalqi wa ajma'at alla tangtara li ghairihi illa bihi min jami'il muqawwanat ya masabba ya nabi najajil anwar as-subhaniyata sa'aniyat ya man ta'asaqat bi kalimatihi jami'ul masasinil ilahiyat ya quwata azali ya magnati sal kamalat qad aisat tal ukulu wal fuhumu wal sunu wa jami'ul idrokat ang taqra'a rukuma masturi kunhiyatihal muhammadiyati autusila ila haqiqati maknunati ulumikal ladunniyat wa kaifa la ya Rasulullah minal lauhi mahfud kunhika qara'al muqarrabuna kulluhum haqiqatu takhalliyat sallallahu wasallim alaik ya zainal baraya ya man laulahu wa lam tazhar lil alami ainu minal khofiyat. Selanjutnya salawat ketiga. Allahumma sholli ala maulana Muhammadin nuril kalamili wa mazhari sirakal hami' alladzi tarazta bi jamalihil aqwan wa zayyanta
ببهجة جلاله الأوان الذي فتحت زهور عالمي من نور حقيقتي وختمت كماله بأسرار نبوتي فظهرت صور الحسن من فيده في أحسن تقويم ولولاه وما ظهرت لصورة عين من العدم الرمين الذي ما استغاثك به جائر إلا سفيا ولا ظمآن إلا رويت ولا خائف إلا آمنا ولا لهفان إلا أغيث وإني لهفان مستغيث أستمسر رحمتك الواسعة من خزائن جودك فأغثني يا رحمن يا من إذا نظر بعين حلمه وعفوه لم يظهر في جنب كبرياء حلمه وعظمة عفوه ذنب فاغفر لي وتب علي وتجاوز عني يا كريم. Salawat keempat. Allahumma sholli ala aini bahril haqaiqil wujudiyati mutlaqatil lahwatiyah wa manba'i raqaika latifatil muqayyadatin nasutiyah suratil jamal wa matla'il jalal majalal uluhiyah wa syirri itlaqil ahadiyah arasistiwa idat wajhi mahasinis sifat muzili burqi'i hijabi zulumati labasi bital'ati syamsi haqaiki kunhi zatihil anfas an wajhi tajaliyat al-kamalil ilahil aqdas kitab masturi jama'in ahadiyati dhatil haq fi raqi mansur tajaliyati su'unil ilahiyatil musamma kasaratu suwariha bil khalqi janibi turil haqaiqir ruhiyatil aimanil mukallami minhumu sanapsi bi anna Allah la ilaha illa ana fi hadratin qudsi ya kamila zati ya jamila sifat ya muntahal goyati ya nurul haqqi ya sirajal awalimi ya Muhammadu ya Ahmad ya Abul Qasim jalla kamaluhu ayyu abaru anhu lisanun wa azza jamaluhu ayyakunu mudrakal insan fata'azama jalaluka ayyazura fi banjanan sallallahu subhanahu wa ta'ala alaika wassallama ya Rasulullah ya majlal kamalatil ilahiyatil a'zam. Salawat kelima. Allahumma sholli ala sultani hadrati zat maliki azimati tajalliyati safat kutubi raha awalimil uluhiyah kasibiru yati yawma zawril a'zami fi masahidil
jinaniyah hijibali mauji bihari ahadiyati zat tilasmi kunuzil ma'arifil ilahiyat sidrati muntahal ihatiyatil khalaqiyatis sofatiyat baiti ma'mur tajaliyatil kunhiyati zatiyat sakfi marfu'il kamalatil asma'iyati bahri masjuril ulumul ladiyat haudil uluhiyatil a'zamil mumiddil li bahari amwaji suwaril kauni zahirah min fuyudi haqaiki anfasihi qalamil kudratil ilahiyatil uzmawiyatil kanibi fi lawhi nafsihi ma kana wa ma yakunu min masasini mubadatil alami wa taqallubatihi wa jamali kulli suratin ilahiyati wa syiri haqiqatiha ghaiban wa syahadah wa jalali kulli ma'nan kamalihi bad'a wa 'adah lisanil ilmil ilahiyatil mutlaqit tali Qur'ani haqa'iq husni dzati min kitabi maknun wa bikunhi sifatihi jam'il jam'i wa farqil farqi min haisu la jam'a wala farqa la lisana li makhluqin yablughu sana'a alaika sallallahu ala wasallim ya sayyidina ya maulana ya Muhammad alaika salawat ke-6. Allahumma salli wa sallim ala wa maulana Muhammadin wa ala ali adadal a'da'i kulliha min haisul tihawuha fi ilmika wa min haisul a'dada minha haisu ahatatuka bima ta'lamu li nafsika min ghairi intihain innaka ala kulli syai'in qadir. Allahu Akbar. 6 salawat tersebut para sahabat diambil dari kitab Abdulus Sahabat ala Sayyidi Sa'adat karya ulama besar Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani radhiyallahu an. Bahwa salat pertama Allahumma nas'aluka bidri wajilah itu Syekh Ahmad bin Idris ada terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan talqin langsung dan tanpa perantara 1 kali jadi 2 kali. Lalu dengan perantaraan dari Sayyidina Khidir alaihissalam sebanyak 1 kali pada kesempatan lainnya. Beliau mengatakan Asy-Syaikh Al-Kamil Al-Alim Al-Amil Syekh Ismail An-Nuwab bertempat tinggal di Makkah Musyarrafah dari Syekhnya Barakatul Wujud Syekh Ibrahim Ar-Rasyid radhiyallahu an dan dari Syekhnya Syekh Azam Ahmad bin Idris radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW menalkinkan sendiri wirid-wirid tersebut juga wirid-wirid tarekat As-Sasiliyah dan memberikan selawat-selawat agung tadi. Dan beliau memberikan kabar barang siapa yang bergabung denganmu mengamalkan 6 selawat tersebut, maka aku tidak akan menyerahkannya kepada kekuasaan orang lain, tidak pula akan jadi jaminannya, bahkan akulah yang menjadi wakilnya dan penjaminnya. Ini kata Rasulullah kepada Syekh Ahmad bin Idris. Dan 5 salawat tersebut ketika itu diberitakan dalam perjumpaan tersebut
diambil dari tempat bersamayamnya selawat tersebut, yaitu dalam aras cahaya, di mana kelima selawat tersebut akan membawa kepada kunci-kunci rahasia kesempurnaan Muhammadiyah dan hakikat Quran Ahmadiyah, ya. Dan beliau berwasiatkan, ambillah untuk wahai orang yang ingin berenang dalam telaga Kausar cahaya Muhammad, masuklah dalam keajaiban-keajaiban maknanya, wahai orang yang ingin tenggelam dalam lautan Muhammad. Mereka akan membacakan padamu ayat-ayat yang muhkam dari kitab hakikat Muhammad. Mereka menjelaskan padamu sebagian dari firman-firman Allah dengan jelas, dan akan memberikan petunjuk kepada siapapun yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Nah, itu silahkan diamalkan. Insya Allah Allah akan bukakan segala pertolongannya, keberkahannya dari langit dan bumi. Yang ingin kaya Allah kabulkan, tapi kekayaannya membawa taat kepada Allah. Yang ingin jadi jabatan Allah kabulkan, dan dengan jabatannya membawa taat kepada Allah. Begitupun orang yang ingin mendapatkan pertolongan, ya suka dengan kesaktian-kesaktian, semoga Allah kabulkan dan jadikan kesaktian-kesaktiannya itu pun tambah membawa dekat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu 6 salawat yang paling utama yang telah banyak diamalkan oleh saya, kurang lebih sekitar 15 tahunan. Apa yang terjadi banyak dalam pekerjaan dan kehidupan, Allah berikan keberkahan, ya. Niatnya beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang paling penting, agar Allah suka, Rasulullah suka, dan amalkan. Maka insya Allah pasti dan pasti, janji Allah itu pasti, Allah akan tolong hamba-hambanya yang mencintai kekasih-kekasihnya. Itu yang paling penting, kita itu ada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.